Selamat datang di channel ini, woi. Pasti kalian peserta penerima bantuan pemerintah ini kan, woi. Beruntung banget loh kalian, woi. Karena channel ini akan terus memberikan informasi mengenai bantuan terbaru dari pemerintah ini, woi. Dan juga channel ini akan terus bantu apapun permasalahan kalian jika ada kendala nantinya di bantuan pemerintah ini, woi. Kurang apa lagi coba? Luar biasa kan channel ini, woi. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe di bawah ya, woi. Oke, selamat menonton ya, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman semuanya. Oke, baik, senang sekali dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Oke, baik, jadi aku langsung aja memberikan informasi terbaru mengenai bantuan BPUM. Bahwasanya kabar gembiranya bantuan BPUM ini teman-teman alhamdulillah sekali diperpanjang sampai akhir November. Jadi buat teman-teman semua yang mau daftar masih ada waktu 1 bulan lagi untuk mendaftar bantuan BPUM ini sebesar 2,4 juta. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini kesempatan bagi kalian, masih ada waktu kok. Nah, berhubung ini pendaftaran BPUM sebesar 2,4 juta diperpanjang sampai akhir November dan masih ada waktu 1 bulan lagi, maka di sini juga aku akan bahas tuntas, lengkap dan jelas mengenai cara daftar bantuan BPUM ini. Serta juga aku akan berikan link pendaftaran bantuan BPUM ini biar mempermudah teman-teman dalam mendaftar bantuan BPUM dari pemerintah sebesar 2,4 juta. Oke, baik, ya langsung aja aku akan kasih tahu caranya bagaimana cara mendaftar bantuan BPUM ini secara online maupun offline. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini wajib banget kalian tuh tahu banget cara kedua ini, itu cara daftar baik online maupun offline. Jadi disimak terus sampai habis ya biar kalian paham mengenai cara daftar bantuan ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai cara daftar bantuan BPUM ini. Tapi sebelum itu aku ingatkan buat teman-teman yang nonton video ini, sebelum kalian daftar bantuan BPUM ini, kalian pastikan dulu dan cek dulu apakah kalian sebagai penerima bantuan BPUM atau tidak. Jadi teman-teman langsung aja klik link di bawah ini atau link yang aku tampilkan di atas itu. Langsung aja masuk ke e-form BRI, terus cek penerima bantuan BPUM dan kalian tuh masukkan nomor KTP kalian. Nah, setelah masukkan nomor KTP, maka nanti sudah otomatis dan kita itu bisa melihat apakah teman-teman itu terdaftar atau tidak di bantuan BPUM ini. Kalau memang terdaftar, maka tampilan itu seperti ini. Dan kalau udah terdaftar, maka teman-teman nggak perlu lagi daftar bantuan BPUM ini. Jadi kalau emang kalian terdaftar di bantuan BPUM ini, kalian tuh dapatkan atau tunggu aja pesan masuk dari Bank BRI seperti ini. Dan kalau udah seperti itu, teman-teman langsung aja ke Bank BRI terdekat untuk melakukan validasi untuk bisa pencairan dana bantuan BPUM kalian sebesar 2,4 juta dari Bank BRI. Dan ini untuk yang terdaftar ya. Dan untuk yang nggak terdaftar, maka tampilan itu seperti ini. Nah, disinilah aku akan berikan cara daftar bantuan BPUM ini buat kalian yang udah cek namun masih belum terdaftar di bantuan BPUM ini. Oke, baik, jadi langsung aja kita bahas mengenai cara daftar bantuan BPUM ini. Tapi sebelum kita mendaftar bantuan BPUM ini, kita harus tahu dulu nih apa saja syarat-syarat untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan BPUM ini. Karena percuma saja kita daftar bantuan BPUM ini tapi kita tidak memenuhi syarat. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu dulu syarat-syarat untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan BPUM ini. Nah, aku langsung saja kasih tahu buat kalian, inilah teman-teman syarat-syarat bantuan BPUM ini. Yaitu syarat yang pertama untuk mendaftar bantuan BPUM ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, sudah jelas. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai KTP, sudah jelas juga ya teman-teman. Oke, yang ketiga, teman-teman harus mempunyai usaha mikro terdampak COVID. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bantuan BPUM ini harus yang punya usaha mikro. Jelas ya? Oke, yang keempat, teman-teman harus mempunyai saldo tabungan kurang lebih dari 2 juta. Dan untuk syarat ini sebenarnya sih ada yang minta dan ada yang enggak. Jadi memang tergantung dinas daerah setempat teman-teman apakah diminta atau tidak. Namun kebanyakan sih diminta. Cuman buat teman-teman yang enggak ada enggak masalah, dan itu kita bisa diurus ke Bank BRI langsung kok. Dan ini mudah banget dengan modal KTP sama KK. Jadi enggak masalah untuk yang syarat yang keempat ya. Dan syarat kelima pasti bukan kita, yaitu dimana syarat kelima di sini dikatakan bukan anggota aparatur sipil negara, PNS, pegawai negeri sipil, Polri, Polisi Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia, BUMN, dan BUMB. Sudah jelas kita bukan ya teman-teman. Jadi kita sudah memenuhi syarat yang kelima ini ya teman-teman. Aku rasa sih yang nonton video ini sudah memenuhi syarat yang kelima ini. Oke, kita sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat menerima bantuan BPUM ini, sudah jelas. Oke, baik, kita lanjut mengenai cara daftar bantuan BPUM sebesar 2,4 juta. Jadi teman-teman, cara daftar bantuan BPUM ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa mendaftar lewat offline
Yang kedua, bisa mendaftar lewat online. Jadi ada dua cara ya, offline dan online. Nah, kita bahas melalui offline dulu dan nanti aku akan bahas juga melalui online bagaimana dan aku akan berikan linknya. Oke, yang pertama kita lanjut bahas mengenai offline. Jadi teman-teman, untuk pendaftaran bantuan BPUM ini ada sebagian dinas daerah teman-teman yang melakukan pendaftaran melalui offline dan ada yang online. Nama dinas yang menangani bantuan BPUM ini mungkin itu kebanyakannya sih nama dinasnya itu Dinas Koperasi dan UMKM dan namanya ini tergantung dari daerah tempat tinggal teman-teman. Ada yang namanya seperti itu Dinas Koperasi dan UMKM dan ada juga yang namanya itu Dinas Disperindang, yaitu nama kepanjangannya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan ada juga yang namanya itu Dinas Disperdangkop, yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Jadi teman-teman cari aja nama ketiga itu, kalau memang nggak ada salah satu mungkin di dua itu. Yang penting kebanyakan sih Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, kita nggak menyebutkan masalah itu, kita lanjut aja. Nah, jadi teman-teman, ada sebagian dinas tersebut yang melakukan pendaftaran secara online dan offline. Jadi dinas daerah tersebut ada yang melakukan offline dan offline, jadi bisa dua-dua. Dan ada juga dinas daerah tersebut juga yang mengadakan cuma lewat offline saja, jadi harus mendatangi. Dan ada juga dinas daerah tersebut juga yang bisa melakukan secara online saja, karena memang masa pandemi kan, makanya dibuat secara online biar mempermudah teman-teman dalam mendaftar. Nah, kita bahas khusus untuk saat ini ya, kita lanjut bahas mengenai secara offline. Jadi teman-teman datangi aja, kalau untuk mendaftar secara online datangi ke dinas terkait ya, Dinas Koperasi dan UMKM, atau kalau misalnya nggak ada nama itu bisa nama Disperindang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau nggak ada juga berarti nama Dinas Disperindangkop, nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi UMKM. Nah, seperti itulah kira-kira nama dinasnya, nggak masalah. Oke. Nah, teman-teman datangi dinas tersebut, terus kalau sudah seperti itu gimana lagi, Kak? Jadi kalian kalau mau mendaftar dan mendatangi dinas tersebut, kalian harus melengkapi berkas-berkas sebagai syarat untuk mendaftar bantuan BPUM ini. Oke, aku akan tampilkan contoh berkas yang harus kalian lengkapi. Ini sebagai contohnya teman-teman, yang harus kalian lengkapi untuk mendaftar bantuan BPUM ini. Dan ini untuk yang daerah aku ya, mungkin sama atau tidak kita kasih aja tampilannya sebagai gambaran saja. Nah, ini dia berkas-berkas yang harus kita lengkapi untuk dinas daerahku ya teman-teman. Nah, kebetulan aku tinggal di Aceh, tepat di Kota Langsa. Di sini kalau di daerahku namanya itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau disingkat Disperdangkop. Dan di sini itu ada syarat-syaratnya teman-teman untuk daerah aku ya, untuk dinas di daerahku ini mungkin setiap dinas daerah kalian tuh berbeda-beda, jadi nggak sama. Dan kalau aku di sini kita lihat sama-sama untuk persyaratan pendaftaran calon penerima bantuan pelaku usaha mikro atau disebut PPUM yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama di sini dikatakan fotokopi EKTP di satu lembar yang jelas dan bisa dibaca. Terus yang kedua di sini diminta lagi fotokopi kartu keluarga atau KK satu lembar juga yang jelas dan bisa dibaca. Yang ketiga dia minta surat keterangan usaha, ini dari Gecik setempat. Jadi kalau tempat kami itu nama Gecik teman-teman, mungkin kalau di Jawa namanya itu desa teman-teman. Jadi teman-teman bisa urus di desa daerah kalian. Terus syarat yang kelima, kita tuh wajib mencantumkan nomor HP atau WA milik sendiri yang bisa dihubungi aktif. Jadi nomor HP ini sangat perlu sekali ya teman-teman. Jadi kalau memang kita udah sebagai penerima bantuan BPUM, nanti kita itu dihubungi oleh dinas tersebut untuk melakukan proses pencairan. Jadi udah jelas ya. Oke, kita lanjut di nomor 6, yaitu yang sudah menerima BPUM dan telah mendaftar BPUM ini tidak bisa mendaftar kembali. Jadi memang cuma sekali kesempatannya teman-teman, yaitu sebesar 2,4 juta. Oke, yang ketujuh di sini dikatakan lagi proses pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jadi teman-teman kalau emang ada orang tersebut atau oknum istilahnya yang meminta biaya ataupun uang, maka teman-teman nggak perlu kasih dan kalian tuh harap melaporkan ke dinas tersebut kalau emang ada seperti itu, karena bantuan pemerintah ini langsung gratis ya teman-teman, gratis dari pemerintah, tidak dipungut biaya apapun dan sepeser pun. Oke, kita lanjut di syarat. Ini bukan syarat sih, ini pendaftaran teman-teman. Kalau di tempat aku itu pendaftaran bantuan BPUM ini akan ditutup pada tanggal 20 November tahun 2020. Jadi memang ada 1 bulan lagi teman-teman, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan kita untuk kita melengkapi berkas dan kita bisa mendaftar bantuan BPUM ini, masih ada waktu 1 bulan lagi. Oke baik, jadi itulah berkas yang harus kita penuhi untuk mendaftar di bantuan BPUM ini ke dinas tersebut.
Dan yang teman-teman perlu catat bahwasanya untuk berkas ini yang aku sebutkan tadi itu memang nggak semua sama di daerah teman-teman. Jadi bisa sama dan bisa beda. Tapi ini gambaran saja teman-teman ya. Dan untuk info lanjut berkas apa saja yang harus dilengkapi teman-teman, untuk mengetahuinya teman-teman langsung aja ke dinas tersebut, yang dinas yang menangani mengenai bantuan BPUM ini, seperti ke Dinas Koperasi dan UMKM di daerah teman-teman. Atau kalau memang beda, teman-teman masuk langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jelas ya, jadi teman-teman langsung aja tanya ke situ, bilang aja mau daftar bantuan BPUM, dan nanti nanti bilang saja apa sih syarat-syarat ataupun berkas-berkasnya. Nanti mereka pasti akan kasih tahu, karena bantuan BPUM ini seluruh Indonesia, seluruh daerah itu ada bantuan BPUM nih, dan dinas daerah tersebut pasti ada melakukan ataupun ada membuka mengenai pendaftaran bantuan BPUM ini, karena ini bantuan nasional dari pemerintah. Bantuan nasional dari pemerintah. Jadi seluruh Indonesia ada membuka pendaftaran bantuan BPUM. Jelas ya teman-teman? Dan aku ada informasi juga buat teman-teman mengenai berkas apa saja yang harus dilengkapi. Dan ini yang mungkin nonton video ini ada orang Batang, dan ini khusus orang Batang kan teman-teman. Di sini aku udah tampilkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kalau untuk yang Kabupaten Batang itu berkas yang perlu disiapkan untuk pendaftaran BPUM itu ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama kalian tuh harus siapkan kartu keluarga, yang kedua KTP, yang kedua nomor induk bangunan, yang keempat foto produk atau kegiatan usaha, yang kelima surat pernyataan. Dan surat pernyataan ini bisa di-download di link tersebut ya yang udah dicantumkan. Dan untuk Dinas Kabupaten Batang mengenai bantuan BPUM ini yang harus kalian lengkapi untuk warga Kabupaten Batang cuma 5 teman-teman ya. Sudah dicantumkan di sini, memang cukup mudah kita dapatnya, semudah itu ya teman-teman untuk daftar bantuan BPUM ini, dan ini untuk khusus Kabupaten Batang. Jadi kita kembali lagi, setiap dinas daerah teman-teman itu berbeda-beda, jadi nggak sama. Tapi ini gambarannya saja, cuman hampir-hampir mirip ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar offline tapi belum tahu berkas apa saja yang harus dibawa, teman-teman itu untuk jaga-jaga aja, kalian tuh wajib banget kalau mau daftar ke dinas tersebut, pastinya kalian tuh harus bawa KTP, KK, terus foto usaha kalian, terus bawa juga IMB buat jaga-jaga, dan bawa juga surat keterangan usaha jika ada. Dan ini untuk jaga-jaga aja. Dan untuk info lebih lanjutnya mengenai berkas apa saja biar lengkap yang harus lengkapi, kalian langsung tanyakan ke dinas tersebut yang menangani bantuan BPUM, biasanya itu Dinas Koperasi dan UMKM di daerah kalian. Jelas ya teman-teman? Oke, jadi kita udah bahas ya sebelumnya, udah sangat-sangat jelas mengenai cara daftar bantuan BPUM lewat offline, yaitu dengan cara datangi ke kantor tersebut. Jelas ya teman-teman untuk cara daftar offline ya? Oke, baik, selanjutnya kita bahas juga nih terakhir, cara daftar bantuan BPUM ini lewat online. Jadi ada sebagian dinas di daerah teman-teman itu ada melakukan pendaftaran itu lewat online. Jadi dilakukan pendaftaran lewat online biar mempermudah teman-teman yang punya usaha, biar bisa cepat langsung, nggak langsung antri ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi ini kan, jadi dinas tersebut mempermudah teman-teman. Nah, untuk pendaftaran online ini memang nggak semua, jadi memang hanya terkhusus dinas-dinas yang melakukan pendaftaran online saja. Jadi jelas teman-teman, nggak semua dinas di daerah kalian itu melakukan pendaftaran online, jadi hanya sebagian saja. Oke, baik, jadi untuk daftar online itu sebenarnya lebih mudah lagi teman-teman. Dan syarat-syarat untuk daftar online sebenarnya nggak jauh beda dengan offline. Hanya saja kita melakukan pendaftaran online, kita upload filenya itu melalui online. Jadi kita nggak langsung ke, atau kita nggak payah lagi ke dinas tersebut kumpulnya. Jadi kita bisa kumpulin berkas-berkas yang diminta itu lewat online. Dan untuk online itu udah ada tercantum syarat-syarat apa saja yang harus kita lengkapi, berkas-berkas apa saja yang harus kita lengkapi untuk mendaftar bantuan BPUM ini lewat online. Oke, baik, jadi langsung aja biar nggak penasaran, aku langsung aja kasih link pendaftaran online untuk dinas daerah tersebut. Namun untuk saat ini sih aku hanya mendapatkan cuman beberapa saja dinas daerah kalian yang melakukan pendaftaran online, dan aku pun mendapatkan informasi ini secara terbatas teman-teman, karena memang kemampuan aku ya nggak mencukupi menjangkau 34 provinsi Indonesia. Jadi aku hanya menemukan yang ada-ada saja yang dinas tersebut melakukan pendaftaran online. Oke, langsung aja aku berikan ini dia link pendaftaran online-nya di beberapa kota kalian. Oke, baik teman-teman, aku udah tersambung ke website
mengenai link pendaftaran online bantuan BPUM di semua kota, dan di sini tuh cuman ada beberapa saja teman-teman. Nah, kita lihat sama-sama di sini yang dinas tersebut yang membuka pendaftaran online untuk bantuan BPUM itu ada Dinas Kabupaten Bandung, ada di Bogor juga, Brebes, Banyumas, Grobogan, Semarang, Malang, Kediri, Kendal, Surakarta, Garut, Banyuwangi, Pemalang, Blitar, dan Tegal. Dan ini hanya beberapa kota saja teman-teman yang membuka pendaftaran online. Jadi buat teman-teman yang nggak ada nama daerahnya di sini, berarti kalian tuh mendaftarnya itu lewat offline dengan cara mendatangi ke kantor kalian masing-masing langsung. Jadi nggak bisa lewat online karena ini hanya beberapa kota saja yang melakukan pendaftaran online karena untuk mempermudah karena di masa pandemi juga kan. Dan untuk linknya teman-teman, biar cepat aja aku akan berikan, yaitu link pendaftaran kayak biar bisa masuk kayak aku tadi. Oke baik, jadi teman-teman untuk mendapatkan link-link ini kayak aku ini, jadi teman-teman tinggal pilih salah satu di bagian kota daerah teman-teman. Ini kalau teman-teman langsung aja tekan kota kalian, nanti maka teman-teman akan diarahkan langsung ke link pendaftaran online untuk mengisi formulir mengenai bantuan BPUM sebesar 2,4 juta di daerah kalian. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya nih, bagaimana sih cara mendapatkan link kayak aku ini, seperti aku ini langsung tersambung di semua kota, beberapa kota saja ini seperti yang ada di sini. Oke, sebenarnya cukup mudah teman-teman. Aku akan share link pendaftaran bantuan BPUM sebesar 2,4 juta yang mana dinas tersebut melakukan pendaftaran online. Caranya mudah banget teman-teman. Kalian tuh bisa langsung klik masuk ke Google, terus klik siap bersama UMKM, dan sini ada langsung teman-teman muncul kemenko.umkm.co.id. teman-teman langsung aja klik bagian atas. Oke, nah maka tampilan itu seperti ini. Nah, untuk kayak aku tadi websitenya itu sebenarnya gobis.com teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja link HTTP siap bersama UMKM. Nah, teman-teman langsung klik www.gobis.com. Nah, ini teman-teman udah masuk kayak aku nih ya. Teman-teman, nah, oke. Kita scroll ya ke bawah. Oke, ini lagi refresh dulu. Nah, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman link pendaftaran di kota kalian nih yang ada di sini, yang ada beberapa saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak ada, nah nama kotanya berarti kalian tuh bisa melakukan pendaftarannya itu lewat offline saja. Jadi dinas kalian tuh nggak ada melakukan pendaftaran lewat online. Oke, aku contohkan saja cara melakukan pendaftaran online teman-teman. Oke ya, kita langsung aja masuk di kota Bandung. Aku melakukan contoh saja cara melakukan pendaftaran online untuk bantuan BPUM lewat online untuk kota Bandung. Oke, untuk Kabupaten Bandung di sini teman-teman kita sudah tersambung di formulirnya teman-teman. Di sini kita itu mengisi nama, alamat, nick, sudah tahu lah teman-teman ya, nomor telepon atau WA, pastikan aktif semua, desa kalian klik pilih, ataupun desa kalian isi sesuai dengan domisili kalian, terus kecamatan di sini pilih salah satu yang mana. Oke, di sini ada Kabupaten Bandung, jelas nama perusahaan, jenis usaha, bentuk perusahaan. Teman-teman isi aja sesuai tempat tinggal dan sesuai usaha teman-teman ya. Sudah ngerti lah teman-teman pokoknya kok masalah seperti ini. Jadi teman-teman isi aja. Oke, di sini ada omset per bulan, aset modal, nomor surat keterangan usaha pasti ada teman-teman. Sini pendidikan terakhir. Nah, sebenarnya cukup mudah sekali teman-teman untuk mendaftarkan online untuk Dinas Kabupaten Bandung, yaitu mengisi saja salah satu ini. Nah, kalau sudah maka teman-teman langsung kirim. Nah, kalau sudah kirim berarti nanti data kalian itu sudah masuk ke Dinas Kabupaten Bandung. Nah, kalau sudah dikirim maka teman-teman data kalian itu akan masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung. Nah, kalau udah data udah masuk, nanti pihak dinas tersebut akan menyeleksi atau menverifikasi data-data kalian, apakah kalian itu apakah kalian cukup syarat sebagai penerima bantuan BPUM atau tidak. Jadi teman-teman nanti diverifikasi oleh dinas tersebut, dan kalau memang kalian tuh lolos ataupun bisa mendapatkan bantuan BPUM ini, nanti kalian tuh akan dihubungi lewat nomor telepon yang akan kalian berikan di sini tadi ya. Mana tadi ya, di nomor HP, mana tadi nomor HP. Oke, mana tadi nah sini kalian akan nah di sini teman-teman nomor telepon TWA ya teman-teman, yang teman-teman isi itu pastikan aktif ya teman-teman, biar nanti pihak dinas tersebut menelponnya atau meng-WA kalian itu nomor aktif, biar mempermudah komunikasi kalian dan memperjelas mengenai kejelasan apakah kalian diterima atau tidak di bantuan pemerintah, bantuan BPUM ini sebesar 2,4 juta. Oke baik teman-teman, jadi jelas ya teman-teman untuk mengenai cara pendaftaran online, semudah itu teman-teman untuk mendapatkan bantuan BPUM yang mana dinas tersebut melakukan pendaftaran online. Oke, jadi kita kembali aja. Aku contoh terakhir teman-teman, contoh mau contoh aja nih
buat teman-teman yang mungkin tinggal di Semarang, kita contoh saja cara pendaftaran online untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Oke, sebenarnya sih sama saja, kita disuruh pengisian formulir. Teman-teman bisa pilih, teman-teman sebelum mengisi formulir untuk di Kota Semarang ini, baca dulu teman-teman sedetailnya biar tidak ada kesalahan pengiriman data. Di sini sudah cukup jelas ya. Teman-teman baca aja, di sini ada kriteria sebagai apa untuk Kota Semarang, karena beda-beda setiap kota. Namun hampir mirip lah mengenai syarat-syaratnya. Oke, di sini kalau untuk Semarang sih teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada pelaku usaha mikro harus mempunyai kriteria seperti itu. Udah, terus usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan, terus memiliki nomor induk bangunan, terus bukan sebagai debitur dan memiliki rekening tabungan aktif kurang lebih tidak lebih dari 2 juta. Terus pemohon bukan pegawai atau anggota PNS, TNI, Polri. Udah kita jelaskan sebelumnya. Dan di sini katanya melakukan pengisian online kami terima terakhir lewat link Senin 30 November 2020 jam setengah 8. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini ada Kota Semarang, kalian tuh ini link pendaftaran kalian, dan pengisian online ini dinas tersebut akan menerima data kalian lewat link ini. Pendaftaran online ini itu di tanggal Senin 30 November tahun 2020. Jadi memang ada sekitar 1 bulan lagi teman-teman. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2,4 juta dari pemerintah. Oke, di sini kalian tuh wajib juga membaca teman-teman yang telah mengisi akan kami usulkan sesuai dengan ketentuan. Teman-teman harus patuhi tentang penulisan nik nomor KK dengan benar, 16 digit, nama dan alamat sesuai KTP Kota Semarang. Terus satu nomor KK hanya dapat menukarkan 1 orang saja teman-teman, nggak boleh lebih. Nomor HP aktif yang bisa dihubungi boleh SMS dan WA. Dan terus pemohon tidak memiliki pinjaman atau hutang dan saldo rekening baru 2 juta. Jadi teman-teman harus baca ini dulu syarat-syarat yang harus kita isi, dan terus syarat-syarat dalam mendapatkan bantuan BPUM ini biar kita itu bisa diterima di bantuan BPUM ini. Jangan sampai kita tidak membaca ini asal-asal saja sehingga dari dinas tersebut nggak salah juga kita tidak bisa mendapatkan bantuan BPUM ini karena kita mungkin tidak membaca syarat-syarat yang sudah diisi dengan jelas mengenai cara mendaftar bantuan BPUM ini secara online untuk Kota Semarang. Dan sini juga dikatakan kesalahan penulisan atau data menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Apabila terjadi kesalahan tidak bisa dirubah. Jadi waspada dan kalian tuh harus berhati-hati dalam mengisi data. Terus di sini dikatakan lagi pengisian data yang kedua dengan data yang sama otomatis akan terhapus oleh sistem. Jadi buat kalian yang udah isi jangan isi lagi, cukup sekali saja karena itu akan berdampak kalau bisa-bisa kalian tuh nggak bisa lolos sebagai penerima bantuan BPUM untuk Kota Semarang. Oke, di sini teman-teman kita langsung aja isi ya untuk Kota Semarang. Teman-teman isi alamat emailnya, dan sini teman-teman baca, saya pelaku usaha mikro Kota Semarang. Polisi tengah menyatakan sebenarnya bahwa teman-teman centang aja semua kalau memang benar kalau memang benar-benar teman-teman sebagai membutuhkan bantuan BPUM ini. Oke, sini ditulis lagi bahwa saya benar memenuhi catatan. Oke, teman-teman klik iya saya memenuhi. Oke, alamat email lah aku isi ya oh ini alamat email aku isi aja sebagai contoh aja teman-teman. Ini bukan alamat emailku, untuk ke selanjutnya aja. Oke, kita klik sama-sama. Oke, kita langsung aja klik berikutnya. Nah, maka tampilan itu seperti teman-teman. Ini kita langsung disuruh mengisi data diri dan data usaha, dan sini katakan mohon diisi dengan sebenar-benarnya untuk mempermudah untuk nanti dinas tersebut mempermudah dalam verifikasi usaha kalian, dan kalian tuh bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan BPUM sebesar 2,4 juta dari pemerintah. Oke, untuk Kota Semarang sih di pemuliran sini jelas nama lengkap kalian isi, nik jelas, nomor KK, nama kepala keluarga, jenis kelamin, alamat lengkap, kelurahan, kecamatan, tempat tinggal kalian, nomor HP aktif pastikan, dan masukkan nomor HP sesuai dengan pemohon ya. Oke, izin usaha apa teman-teman, nomor induk apa, tanggal diluarkan, bidang usaha, kegiatan usaha, nama usaha apa kalian, nama usahanya, alamatnya, kelurahan kalian, kecamatan usaha kalian, kota tempat usaha kalian apa, nilai aset, nilai omset per tahun, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga perempuan, nomor rekening merek, nomor PRIN, banyak banget teman-teman. Nomor nama bank dan nomor rekening bank, Anda punya tabungan bank. Buat teman-teman kalau misalnya nggak ada nomor tabungan bank, bisa urus di kantor BRI terdekat untuk mempermudah kalian nanti dalam melakukan pencairan. Oke, atas nama siapa, saldo terakhir temuan Anda berapa, apakah punya pinjaman berkat. Ini cukup banyak teman-teman. Oke, ini sudah terakhir, dan ini datanya sesuai apa tidak. Setuju teman-teman, klik aja setuju ya, saya paham kok bisa sampai terakhir nih. Oke, sebenarnya sih ya, cuman kalau untuk online sebenarnya sih mudah sih teman-teman, tinggal isi, tinggal klik, langsung klik kirim. Tinggal langsung kalian tuh klik kirim.
Nah, semudah itu teman-teman untuk mendaftarkan online. Jadi memang nggak ribet sekali ya untuk apa ya, kalian tuh langsung datang ke dinas kalian. Jadi dengan online ini mempermudah kalian. Oke, jadi kalau udah data kalian tuh udah isi dengan sebenar-benarnya, maka langsung klik kirim. Maka sama juga sebelumnya aku katakan bahwasanya nanti dinas tersebut akan melihat data kalian apakah kalian sebagai cukup syarat ataupun lolos dalam verifikasi bantuan BPUM ini sebesar 2,4 juta dari pemerintah. Nah, nanti keputusan dari ada dinas tersebut, dan nanti teman-teman untuk info lebih lanjutnya lolos atau tidak, teman-teman akan dihubungi oleh nomor HP kalian yang telah kalian isi. Pastikan aktif ya. Gimana kelanjutannya, apakah kalian itu sebagai penerima atau tidak di bantuan BPUM ini sebesar 2,4 juta. Oke, baik sih, sudah cukup jelas ya teman-teman mengenai cara daftar bantuan online. Aku udah mencontohkan beberapa kota tadi, kota Bandung dan kota Semarang. Kan nggak mungkin aku mencontohkan semua di sini karena memang terbatas ya, dan durasi video juga biar mempercepat juga. Dan buat teman-teman aku ingatkan juga buat teman-teman yang nggak ada link pendaftarannya di kota ini, teman-teman bisa melakukan secara offline dengan cara datangi kota tersebut, dan syarat-syaratnya sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi sih ini saja teman-teman yang aku bisa dapat berikan buat kalian mengenai cara melakukan pendaftaran online. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian tuh bisa dan mulai sekarang segera lengkapi syarat-syarat dan lengkapi berkas kalian untuk kalian bisa mendaftarkan bantuan BPUM ini, baik secara online yang ada dibuka, baik secara online maupun online. Jadi segera langsung teman-teman melakukan pendaftaran bantuan ini biar kalian tuh bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan BPUM sebesar 2,4 juta. Oke, baik sih, udah aku jelaskan dengan lengkap, jelas, tuntas teman-teman ya mengenai cara pendaftaran offline dan bagaimana cara mendaftar online. Jadi memang udah aku rangkum sedemikian rupa demi kalian semua biar bisa mendaftarkan bantuan ini, dan waktunya itu cukup lama sekali teman-teman, sekitar 1 bulan. Jadi memang masih ada waktu nih buat teman-teman untuk melengkapi berkasnya semua. Oke sih, sebenarnya berkasnya itu sebenarnya kalau punya usaha sih nggak masalah ya, sebenarnya aman saja, dan memang tidak dipersulit mengenai bantuan BPUM ini. Kalau memang benar-benar kalian tuh membutuhkan dan kalian tuh punya usaha pastinya dalam melakukan pendaftaran bantuan BPUM ini. Oke, jadi udah cukup jelas buat teman-teman yang mungkin ada mungkin yang ada aku bahas di sini atau mungkin kurang jelas mengenai cara daftar bantuan BPUM ini, baik secara online maupun offline, bisa kalian tuh komen di bawah biar aku nanti baca dan aku akan balas komen kalian mengenai kendala di kalian mengenai cara daftar bantuan online ataupun offline di bantuan BPUM dari pemerintah sebesar 2,4 juta. Oke, baik, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan pastinya harus subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi terbaru dan terupdate mengenai bantuan BPUM ini. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.